Hai guys, welcome back to my video. Jadi semenjak gue punya kamera Sony A7S Mark II, gue tuh belum pernah beli lensa baru. Jadi lensa yang selama ini gue pakai adalah kit lens dari Sony itu sendiri, yaitu lensa 2870mm dengan aperture 3.5 sampai 5.6. Dan lensa ini yang sudah menemani gue 3 tahun terakhir dari project ke project. Tapi akhirnya kemarin untuk pertama kalinya gue beli lensa baru. Ini gue pegangnya harus hati-hati banget guys. Ini Sony G Master 2470mm dengan aperture 2.8. Gue beli lensa ini dengan harga yang gutil banget sih menurut gue, 28 juta. Karena harga yang ada di pasaran tuh kurang lebih 29,5 juta. Bahkan di website resmi Sony itu 30,5 juta. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin harga lensa ini 10 kali lipat dari harga kit lens gue yang gue beli seharga kira-kira kalau dikursin tuh 3 juta. Maka dari itu gue bikin video ini untuk membandingkan keduanya. Dan sebentar lagi gue bakal kasih tunjuk ke kalian video hasil kedua lensa ini. Tapi gue gak akan kasih tahu dulu lensa yang mana. Kalian harus tebak sendiri di kolom komen kira-kira gambar yang mana dihasilkan oleh lensa seharga 3 juta rupiah ini, dan gambar yang mana dihasilkan oleh Sony G Master seharga 28 juta ini. Dan nanti setelah video comparison itu, gue bakal kasih tahu jawabannya. Buat kalian yang bener, kalian tidak akan mendapat apa-apa. Ini kan cuma teman-teman gampang. Untuk tes comparison ini, gue juga tidak bisa memakai setting yang sama plek. Kenapa? Karena lensa ini tuh punya aperture sampai 2.8, sementara lensa ini hanya punya aperture sampai 3.5. Jadi yang gue lakuin adalah menggunakan best setting untuk kedua lensa ini. Jadi yang mana gue rasa dapatkan hasil yang terbaik itu yang gue pakai. Tapi untuk semua setting lain, picture profile and everything, dan kamera yang gue pakai itu sama semua. So check this out. Gimana guys? Kalian udah nebak di kolom komen? Kalau belum nebak, ya udah nggak apa-apa, gue kasih tahu juga jawabannya. Jadi lensa A itu adalah hasil dari lensa kit lens gue yang seharga 3 juta rupiah. Sedangkan lensa B adalah hasil dari tabungan gue selama 30 tahun. Enggak. Lensa G Master seharga 28 juta ini. Dan setelah gue telaah, memang ada perbedaan mendasar yang membuat kenapa harga kedua lensa ini begitu berbeda. Kita mulai dari hal yang paling obvious dulu, yaitu dari ketajaman gambar, akurasi warna, presisi, resolusi, komisi, solusi, yosi. Malah enggak. Intinya adalah dari ketajaman dan akurasi warna dari kedua lensa ini aja udah begitu berbeda. Jika kita ambil hasil video dari kedua lensa, kemudian kita perbesar di software editing kita tuh bisa melihat bahwa hasil dari lensa G Master 28 juta ini jauh lebih tajam dan clear dibandingkan hasil dari kit lens gua. Begitu pula warna yang dihasilkan dari kedua lensa. Warna dari G Master ini jauh lebih white atau lebih akurat daripada warna dari kit lens Sony tadi. Hal ini dikarenakan lensa G Master dilengkapi oleh elemen XA, Extreme Aspherical, yang membuatnya mampu menghasilkan gambar yang presisi dengan resolusi memukau tanpa kehilangan tekstur dan detail.
nyontek website Sony. Satu hal lagi yang obvious dari keduanya adalah autofocus. Lensa Sony G Master dilengkapi dengan Direct Drive SSM Supersonic Wave Motor yang membuatnya mampu mencari fokus dengan cepat dan sunyi sehingga cocok banget untuk videografi. Ini juga nyontek website Sony. Tapi itu memang terbukti dari uji coba kita tadi. Tapi memang gue baru pegang lensa G Master ini 2 hari. Jadi gue yakin pasti masih banyak kelebihan lain yang gue bakal temuin sepanjang gue pakai lensa ini. Dan dari semua kelebihan tadi bukan berarti lensa kit yang gue punya selama 3 tahun ini nggak layak pakai. No. Gue rasa kit lens ini udah cukup desain bahkan untuk kita kerjain project-project profesional. Seperti prewed video ini yang gue syuting semuanya pakai kit lens Sony ini. Selain itu, kit lens ini juga punya beberapa keunggulan lain seperti mulai dari ukurannya dulu yang jauh lebih compact dan beratnya cuma 300 gram dibanding dengan lensa G Master tadi yang beratnya 900 gram. Jadi kit lens ini akan jauh lebih memudahkan kalian kalau kalian traveling dan harus pindah-pindah tempat. Dan yang kedua, kit lens ini dilengkapi dengan OSS atau Optical Steady Shot yang bikin shotnya akan jauh lebih stabil, didukung juga dengan steady shot yang udah dimiliki kamera Sony A7S Mark II. Sedangkan lensa G Master nggak dilengkapi dengan OSS. Sehingga kalian bisa lihat dari hasil kedua video ini, hasil dari kit lens gua jauh lebih stabil daripada lensa G Master. Jadi lensa yang harganya 1/10 dari lensa G Master ini juga punya keunggulannya sendiri. Tinggal tugas kita adalah seberapa kreatif kita memaksimalkan equipment yang kita miliki. Tapi memang untuk kedepannya gue bakal eksplor lebih banyak dari lensa yang gue udah beli dari tabungan gue ini. Dan gue juga akan update ke kalian hasil-hasil dari project yang memakai lensa G Master ini. So guys, that's it for today's video. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. I'll see you guys in the next video. God bless you and